wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan yang kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai Kubernetes. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Al-Muzaki dengan NPM 24150611121. Perkenalkan, nama saya Pandu Salasi Tanggang dengan NPM 241506189. Perkenalkan, nama saya Fadlan Ramadan dengan NPM 241506102. Baik, untuk materi yang pertama mengenai definisi dari Kubernetes akan disampaikan oleh Fadlan. Baik, yang pertama ada Kubernetes. Kubernetes sendiri sering disingkat sebagai K8s, adalah sebuah platform open source yang digunakan untuk mengolah, mengotomatiskan, dan mengorkestrasi aplikasi berbasis kontainer seperti Docker pada lingkungan skala besar. Perbedaan antara Kubernetes dan Docker yaitu jika Kubernetes mengatur banyak kontainer di banyak server, fokus pada orkestrasi skala besar, dan orkestrasi di level produksi. Sementara Docker membuat dan menjalankan kontainer, fokus pada satu aplikasi atau kontainer, dan sebagai developer tools. Ada analogi sederhananya. Yang pertama, Docker. Docker sendiri seperti kotak kontainer, yaitu aplikasi bisa dibawa kemana saja. Sedangkan Kubernetes, pelabuhan besar, mengatur ribuan kontainer, mana yang aktif, perlu ditambah ataupun dipindahkan. Selanjutnya ada fungsi utama dari Kubernetes. Jadi fungsi utama dari Kubernetes itu untuk deployment otomatis, itu untuk menjalankan kontainer dengan mudah. Contohnya untuk scaling, itu untuk menambah atau mengurangi kontainer sesuai dengan bebannya. Selanjutnya ada load balancing yang fungsinya untuk sebar traffic ke banyak kontainer. Yang keempat ada self-healing yang fungsi untuk mengganti otomatis kontainer yang rusak. Kemudian ada cluster management, itu untuk mengelola banyak server atau node jadi satu sistem. Selanjutnya ada hubungan Docker dengan Kubernetes. Docker digunakan untuk membuat dan menjalankan kontainer secara individual, sedangkan Kubernetes berfungsi mengatur banyak kontainer sekaligus secara otomatis agar tetap terorganisir. Kombinasi keduanya sering dipakai bersama, terutama dalam lingkungan cloud dan microservice, karena memudahkan pengembangan, deployment, hingga pengelolaan aplikasi dalam skala besar. Selanjutnya, kami mengambil contoh dalam aplikasinya di kehidupan sehari-hari, yaitu pada aplikasi e-commerce. Nah, Kubernetes ini dia berperan besar dalam menjaga layanan agar tetap stabil meskipun beban dari user atau pengguna itu berubah-ubah. Misalkan, saat traffic meningkat hingga 10 kali lipat, Kubernetes ini akan secara langsung atau otomatis menambah jumlah kontainer agar aplikasi tetap responsif dan berjalan dengan cepat. Jika salah satu server tiba-tiba mati, maka Kubernetes ini akan segera memindahkan kontainer ke server lain tanpa menghentikan layanan. Selain itu juga, semua kontainer yang ada itu tetap bisa saling berkomunikasi satu sama lainnya melalui jaringan internal yang sudah diatur secara otomatis sehingga pengalaman user itu tetap berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan. Selanjutnya, terdapat arsitektur dari Kubernetes, yaitu terdiri dari beberapa lapisan yang saling mendukung. Pada lapisan pertama, itu ada node yang berfungsi sebagai server untuk tempat aplikasi tersebut dijalankan. Yang kedua, di dalam sebuah node itu terdapat sebuah pod, yang itu berguna sebagai unit terkecil yang diisi oleh kontainer. Selanjutnya, terdapat sekumpulan node yang akan membentuk cluster. Nah, cluster tersebut itu akan dikelola oleh control plane sebagai pusat kendali untuk mengatur penjadwalan, distribusi beban, serta koordinasi antara komponen. Sementara itu, terdapat load balancer yang dia itu berperan untuk memastikan traffic dibagi rata ke setiap pod yang tersedia, sehingga aplikasinya bisa tetap berjalan secara stabil dan responsif meskipun dijalankan pada skala yang cukup besar. Kemudian, dari hasil diskusi yang telah kami lakukan, bisa kami tarik
sebuah kesimpulan, yaitu Kubernetes merupakan standar industri dalam orkestrasi kontainer karena mampu mengelola aplikasi secara otomatis, handal, dan juga efisien. Dengan fitur-fitur seperti scaling, load balancing, dan self-healing, Kubernetes memudahkan aplikasi untuk dapat berjalan dalam skala yang sangat besar tanpa mengorbankan stabilitas. Hal ini menjadikan Kubernetes sangat cocok digunakan dalam aplikasi cloud computing dan arsitektur microservice yang membutuhkan fleksibilitas serta ketersediaan yang tinggi. Itu dia paparan materi dari kelompok kami mengenai Kubernetes. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sini saya akan mendemonstrasikan Kubernetes dengan Minikube. Jadi pertama-tama itu kita buka dulu yang namanya Docker Desktop. Jadi sini tujuannya untuk nanti mengenali Docker sebagai drivernya. Kalau sudah, di sini saya sudah buka Dockernya. Kalau sudah, kita cari PowerShell. Nah ini kita buka. Nah kalau sudah, kita klik Minikube Start. Jadi perintah ini untuk menyalakan cluster Kubernetes lokal menggunakan Kubernetes. Tapi di sini saya menggunakan Minikube Start spasi min driver dengan Docker. Jadi tujuannya biar komen ini kita mulai Kubernetes lokal menggunakan Docker sebagai drivernya. Kalau sudah kita enter. Aduh, di sini E-nya kurang. Nah, kita tunggu saja sampai ini prosesnya selesai. Oke, di sini sudah tertulis down, berarti ininya sudah Kubernetesnya sudah berhasil dimulai. Selanjutnya kita buat deployment. Jadi contohnya pakai NGINX. Jadi di sini kita akan membuat deployment bernama my NGINX dengan image NGINX. Jadi komennya tertulis nah, kemudian kita enter. Di sini saya dikurang min di sebelah sini min. Nah, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah deployment apps sudah dibuat deploymentnya. Kemudian kita akan mencek deploymentnya. Jadi kita ketik deployment. Jadi kita ketik kubek get deployment dan kita enter name. Nah di sini statusnya sudah status ready-nya sudah. Terus kita ketik lagi get pods. Nah di sini statusnya sudah ready, sudah 1/1. Sebelumnya 0/1. Jadi perintah ini untuk melihat apakah deployment dan pod sudah berhasil dibuat. Nah, selanjutnya kita akan expose deployment itu biar bisa diakses di browser. Jadi kita ketik aja deployment my NGINX type network start. Waduh, type
Nah, di sini saya membuka akses ke deployment tersebut lewat node pada port 80. Kalau sudah, kita enter. Nah, di sini sudah diekspos. Selanjutnya kita akan cek servisnya. Jadi komennya itu ada untuk pl get services. Nah, enter. Jadi perintah ini untuk menampilkan daftar service yang ada, termasuk service my NGINX. Selanjutnya kita akan mengakses dari browser. Komennya minikube service my NGINX. Kita enter. Nah, di sini sudah terlihat welcome to NGINX. Dengan perintah ini, minikube akan otomatis membuka browser dan menampilkan halaman default dari NGINX. Sekian demonstrasi Kubernetes dari saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.